Hai kawan-kawan semua, bertemu lagi kita kembali dalam rancangan Jom Sembang. Terima kasih karena sudi untuk meluangkan masa bersama-sama kami dalam episod pada kali ini. Jadi sebelum kita memulakan diskusi kita pada hari ini, mari kita mulakan dengan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Oke guys, untuk lagu pertama kita akan nyanyi Kasih Yesus. Silakan gitaris. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Amin. Amin. Untuk lagu pembukaan kita akan nyanyi lagu Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Kita disatukan di dalam Oh Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Let us pray. Dear Father Lord, we are so thankful that we can be together again to discuss of the topic that we're going to discuss today, and pray that you will be with us and guide us throughout the discussion. Lord, pray that you will be with us and may you protect us in harm and danger. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Oke, sungguh menarik lagu-lagu yang telah kita nyanyikan sebentar tadi. Dan sekarang kita akan mendengar testimoni pendek yang akan disampaikan oleh salah satu daripada sahabat kita. Mari kita sama-sama mendengar testimoni yang akan disampaikan oleh dia. Selamat bertemu kepada kita semua. Nama saya Alan Isaac Andres dari Sabah. Saya ingin menceritakan satu pengalaman saya semasa saya berkhidmat bagi Tuhan. Pada tahun 2016, saya dan keluarga sedang berjalan ke suatu function pada Sabat itu, yaitu function music camp di mana diadakan di Dewan Adventist di SAS. Saya dan keluarga saya, yaitu ibu saya beserta dengan adik saya, telah berjalan awal ke gereja kerana kami ada praktis menyanyi choir dan kami tidak ingin terlambat untuk praktis itu. Dalam perjalanan kami itu, kami bernyanyi, kami praktis lagu kami, saya dengan adik saya bercerita sepanjang perjalanan tersebut. Dalam perjalanan tersebut, kami melalui suatu jalan atau seleko yang tajam, di mana seleko itu terdapat di sebuah bukit yang seringkali terjadinya kemalangan. Pada waktu itu, ibu saya tidak menyadari bahawa brek pada kereta kami itu tidak berfungsi dan jalan pada masa itu dipenuhi dengan batu-batu kelikir yang terjatuh daripada lori-lori yang mengangkatnya ke pedalaman. Jadi pada waktu itu ibu saya menyadari bahawa
brake sudah tidak berfungsi dan ada suatu kereta berada di hadapan kami. Saya pada masa itu pun tidak menyadari apa yang berlaku, sehinggalah kami telah melanggar benteng pertahanan yang menghalang kereta daripada terjatuh daripada gaung. Pada masa itu saya tidak sedar seketika, dan setelah saya sedar, saya secepat mungkin padamkan enjin kereta tersebut. Saya tengok keadaan ibu saya dan keadaan adik saya yang dalam kesakitan, dan ada orang-orang yang tiba pada masa itu selepas saja kejadian tersebut terjadi. Dan saya tidak tahu apa yang berlaku selepas itu, selepas ibu saya keluar dari kereta, selepas dia dibawa ke hospital, karena saya telah memanggil konduktor choir saya dan untuk memanggil saya. Dan pada masa itu saya tidak rasa apa-apa, saya tidak rasa gentar, saya tidak merasakan apa-apa adrenalin, karena dalam pikiran saya itu adalah apakah saya akan terlambat untuk berbakti, atau adakah saya akan terlambat untuk memuji Tuhan. Dan pada malam itu juga saya telah bernyanyi dengan choir sementara ibu saya berada di hospital, dan adik saya juga dalam hospital dirawat di sana. Dan saya telah berbakti, dan dalam hati saya berdoa bagi mereka. Di sini saya telah belajar bahwa Tuhan itu bekerja dalam banyak perkara. Bagi saya, Tuhan telah menjaga saya. Tuhan telah menjaga keluarga saya yang ditimpa kemalangan masa itu. Dia juga telah memberi kami keselamatan, sehingga ibu saya, adik saya yang menerima rawatan di hospital tiada cedera yang parah dan kritikal. Walaupun kalau dikatakan orang, kalau nampak kereta kami itu tidak ada yang boleh selamat, lost cause begitu. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Tuhan, saya berterima kasih banyak kepada orang-orang yang telah membantu, dan juga saya berterima kasih kerana Tuhan telah memberikan saya peluang untuk memberi testimoni dan juga peluang untuk menginjil pasal dia. Ya, itu tadi adalah testimoni pendek yang telah disampaikan oleh sahabat kita. Dan sekarang kita akan beralih kepada diskusi yang akan kita bincangkan. So, kawan-kawan semua, hari ini kita akan bincangkan mengenai priority. Priority atau Melayunya kita panggil keutamaan. Jadi kalau kita lihat tajuk ini, keutamaan. Apa yang kita utamakan dalam kehidupan kita? Kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial? Mari kita dengar definisi yang akan disampaikan oleh salah satu sahabat kita. Jadi kan, saya tidak berapa pasti macam mana mau definisikan apa itu keutamaan, tapi daripada yang saya pahamkan, kan dalam hidup kita kan banyak perkara yang kamu haruskan, banyak tanggung jawab yang kamu pikul. Tetapi macam contohlah sekolah kamu, keluarga kamu, waktu kamu bersama Tuhan juga. Tapi apa yang kamu letak, yang pertama yang kamu lakukan dulu sebelum kamu melakukan hal lain, itu yang saya paham tentang arti keutamaan. Mana yang kamu letakkan pertama, and then mana yang paling terakhir. Kalau ada dua hal, mana yang kamu bakal lakukan dahulu, itulah keutamaan kamu. Jadi itulah yang saya paham. Ya, kalau kita mau melihat dengan lebih mendalam, keutamaan itu adalah sesuatu perkara yang memang kita pandang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita pada masa ini, kalau kita seorang student, apa yang kita akan pentingkan dalam kehidupan kita?
mungkin kita pentingkan pendidikan lebih daripada keluarga. Jadi pendidikan itu adalah top priorities yang pertama. Jadi yang keluarga itu mungkin yang kedua dan keuangan mungkin yang ketiga. Mereka hanya pentingkan pendidikan itu sebagai perkara yang utama. Jadi dalam Alkitab juga ada menerangkan beberapa perkara yang kita boleh jadikan sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Mari kita dengar 3 ayat Alkitab yang menerangkan tentang keutamaan. Ayat Alkitab yang pertama terdapat dalam Markus 12 ayat 30. Ayat Alkitab yang kedua terdapat dalam Lukas 12 ayat 31. Dan juga ayat Alkitab yang ketiga terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Mari kita dengar penerangan ayat-ayat Alkitab ini daripada sahabat-sahabat kita. Oke, so dalam Lukas 12:31 menyatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. So dalam sini kan kita boleh tengok dia punya main point kan, kita perlu sentiasa mencari Tuhan terlebih dahulu. So Tuhan adalah yang prioritas yang pertama. Ya, prioritas pertama kita. Ya, betul itu. Sebab kalau kita lihat kehidupan kita di dunia ini kan, kita apa yang kita perlu tengok yang sebagai yang paling tinggi adalah sebenarnya kehidupan kita dengan Tuhan. Sebab kalau dalam kehidupan kita tidak mencari Tuhan, apa yang akan jadi dengan kehidupan kita? Jadi next ayat Alkitab kita dengar dari sahabat kita. Oke, baiklah, ayat yang kedua terdapat dalam Markus 12 ayat 30, mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi apa yang diterapkan di dalam ayat ini adalah dia emphasis ataupun mengukuhkan bahwa kita perlu mencintai ataupun top priority kita adalah mencintai Tuhan, Tuhan Allah kita. Kerana itu adalah tanggung jawab kita, terutamanya sebagai umat Kristian. Oke, dalam kehidupan kita harus meletakkan Tuhan sebagai yang terutama. Betul. Setuju sahabat semua? Setuju ya. Kita sangat setuju dengan 2 ayat Alkitab yang diterangkan ini, di mana ia mengatakan bahwa kehidupan kita ini harus mengutamakan Tuhan yang terlebih dahulu. Carilah Tuhan dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan terlebih dahulu dan maka perkara lain yang kita perlukan akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita pergi kepada ayat Alkitab yang ketiga, yaitu terdapat dalam Yosua 1 ayat 8. Oke, jadi saya akan baca di dalam Yosua 1 ayat 8. Pastikanlah supaya kitab Taurat sentiasa dibacakan kepada umatku semasa kamu beribadat. Kajilah kitab itu siang dan malam. Pastikanlah supaya engkau mentaati segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau akan makmur dan berjaya. Amin. Jadi ayat ini sudah terangkan bagi kita, dia mengatakan bacakanlah Alkitab itu tiap malam, tiap pagi kalau boleh kan. Maksudnya ini membaca Alkitab tuh ya renungan kan. Renungan itu kamu harus lakukan tiap hari dan itu maksudnya itu adalah priority kita juga. Iya, betul. Jadi saya ingin tanyakan kepada penonton yang di luar sana, adakah kamu ada meluangkan masa bersama Tuhan dengan membaca ayat Alkitab setiap pagi dan petang? Ini adalah pertanyaan pribadi dan kamu tanyakan kepada diri kamu sendiri, adakah kamu meluangkan secukupnya masa bersama Tuhan? Jadi kita sudah mendengar beberapa ayat Alkitab yang menerangkan tentang keutamaan kita di dunia ini, dan sekarang apa yang boleh kita lakukan sebagai manusia di dunia ini? Pada pendapat kamu itu adalah penting bagi kamu. Apa pendapat sahabat semua? Saya ada pendapat. Teruskan. Oke, keutamaan ini secara umumnya bagi saya akan mengutamakan orang lain dulu sebelum mengutamakan diri sendiri. Seperti kita tengok seperti movie Hero. Hero ni dia mengutamakan orang dulu, bukan dia. Sebab tu saya jadi hero lah. Oke. Tapi secara rohani kita mestilah bangun pagi berdoa, tidur berdoa,
Sebelum makan memanglah saya berdoa. Selalu tidak akan miss. So kita mestilah mengutamakan Tuhan. Sebab kalau kita mengutamakan Tuhan ini, banyak benda baik yang akan berlaku. Amin. Oke, Betul? itu sajalah bagi ya yang dapat saya kongsikan lah. Thank you Ferayan untuk perkongsian dan pendapat. Saya percaya bahwa keutamaan kita itu kita boleh katakan keutamaan dari segi berdoa. Sebelum melakukan apa-apa sangat penting untuk kita berdoa. Even dalam exam sekalipun kita akan berdoa juga. Kalau saya sebelum exam berdoa dulu. Kalau saya tidak berdoa macam otomatis otak tidak bergerak. Ya, jadi sangat perlu untuk meminta kebijaksanaan itu daripada Tuhan karena berdoa itu adalah priorities, keutamaan kita dalam kehidupan kita. Jadi ada pendapat lain? Adakah? Ada? Tekan balu. Jadi Mengenai apa? pendapat mengenai priorities, apa yang kamu utamakan dalam kehidupan kamu? Priorities. Oke, kita tahu bahwa kadang-kadang priorities banyak, oke. Terutama yang muda-mudi ini kan. Priorities utama nih. Betul. Kadang-kadang every time bangun tidur, phone, tengok message daripada kamu tahu lah. Kan? Jadi kalau boleh kita mengubah habit ataupun sikap. Kita ubah sikap, kita cuba daripada kita buka handphone. Bolehlah, saya tidak akan mengatakan bahwa buka kamu cek kamu punya handphone ataupun message kah pagi-pagi bangun tidur, bukannya salah, tidak salah. Tetapi kalau boleh kamu tekan itu apps Bible, tekan apps Bible, lepas tu kamu scroll cari sekurang-kurangnya 1 ayat untuk kamu renungkan. Tidak semestinya kalau kamu ingin baca Alkitab kamu perlu baca 1 chapter. Kerana memahami 1 ayat dan mengaplikasikan lebih baik daripada kamu cuba membaca 1 bab tapi kamu tidak faham langsung. Jadi itu adalah satu saranan yang saya ingin berikan kepada semua muda-mudi di luar sana. Kerana saya percaya bahwa jika kamu ingin berubah, kamu boleh lakukan. Amin. Boleh. Ya, kadang-kadang saya terfikir bila dia katakan bangun pagi tengok handphone. Sebab jujurnya kalau saya bangun pagi pun first akan tengok handphone sebab tutup alarm. Tutup alarm. Belum lagi buka WhatsApp, Instagram, Twitter kah, Facebook, tidak. Saya akan tutup alarm dulu dan simpan balik handphone tertidur balik. Lalu begitu. Tapi kalau bukan saya bangun pagi untuk terus short devotion dengan Tuhan, saya akan mulakan pagi saya dengan prayer dulu. Ya, saya akan bangun pagi, pray dan mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan karena masih lagi Tuhan berikan saya umur dan nafas untuk terus hidup di dunia ini. Itu perkara pertama yang saya akan lakukan setiap kali bangun pagi, yaitu mengucap syukur atas nikmat kehidupan yang Tuhan masih lagi berikan kepada saya. Ya, jadi kalau mau katakan buat devotion setiap pagi dan petang itu selalunya saya buat pada waktu petang, tapi bukan everyday. Ya, sejujurnya bukan everyday saya melakukan devotion, tapi kita try untuk melakukannya sekerap yang mungkin. Karena ini adalah suggestion untuk semua kita. Saya encourage semua kita untuk melakukan devotion bersama dengan Tuhan, kira-kira pagi ataupun petang. Jadi ada lagi pendapat lain? Ada? Tidak. Utamakan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan. Yes. Utamakan Tuhan, bacalah Alkitab setiap hari dan berdoa. Jadi kita sampai sini saja kita punya perbincangan tentang priorities. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan menyaksikan video activity fun bersama dengan sekumpulan belia. Mari kita saksikan video tersebut. Apa kabar penonton yang disayangi dan selamat datang ke Jom Games. Jadi, games kita pada hari ini adalah What Am I Drawing Challenge. Jadi, saya akan explain dia punya rules. Kita akan mulakan dengan grup pertama. Orang yang di belakang sekali akan
saya akan membagi tahu apa yang akan dilukis dan dia akan melukis ke belakang kawan dia yang di depan. Lepas tu akan passing lagi sampai yang ke depan. Lepas tu yang di depan tu dia akan melukis apa yang telah dirasakan dilukis di belakang. Faham kan? Saya rasa lah. Okey, jadi mari kita mulakan. So sila datang ke sini, saya akan bagi tahu apa yang akan dilukis. Yang lain sila tutup mata, tutup telinga. Okey. Hey, itu dengarkan. So bro, ready? Yap. Okey, silakan. Kita boleh melihat fokus dia sedang melukis di belakang kawan dia. Mata yang tajam. Apa yang akan dilukis? Orang kedua yang menggunakan imajinasi. Peserta ketiga. Nampaknya peserta terakhir kita sedang blur-blur. Tapi sila cuba melukis apa yang anda sedang imagine sekarang. Saya boleh rasa yang ini salah sudah. Lukis saja je. Saya mau Saya mau buat penonton kita ketawa dengan lukisan yang terhebat. Sudah siap? Sila tunjukkan kepada penonton kita. Anggap dia bunga. Ya, jadi mau tahu jawapan dah? Dia memang bunga, tapi bukan bunga bunga senyum. Dia bunga nasional kita, bunga raya. Oh, mari kita tengok gambar. Jadi kita tengok gambar apa yang dilukis oleh bunga. Mari tengok. Betul kah tu? Betul. Ah, boleh, betul. Kita bagi yang simple saja, yang semua orang pun Ya, boleh. yang simple tapi biarlah understandable. Tidak apa. Thank you group 1. You guys lost but it's okay. Thank you kepada grup pertama yang sudah bermain. Jadi kita akan beralih kepada grup 2.
Oke, orang yang belakang sila pergi ke depan. Saya bagi yang senang. Oh wow, senangnya. Oke, mari guys. Are you ready? Yeah. Mari kita kasih jadi lukisan pada hari ini. Oke. Gagal. Oh, lawak What are you drawing? What are you drawing? What are you drawing? Aduh, hati dan minda kemurahan ini tidak connected lah. Perlukan kerjasama untuk power friendship. Bukan main cakap senang. Senang loh. Orang Sabah bilang temberang. Senang loh kita punya gambar hari ini. Sudah? Coba one more time. Oke, mari saya coba saya kasih rasa lah. Mana boleh nih? Mana boleh nih? Nanti tidak adil kan? Lukis saja. Baik ke buruk, biar penonton ketawa saja. Makin unik kok lukisan orang. Time is running man. Time is running man. Oke, dah. Sudah? Okay, time. Enough. Give me the drawing. Oke, peserta sila tunjukkan lukisan Anda kepada penonton kita.
apa lah ni? Yang last ni apa? SpongeBob driving kereta. Ada bulat kan tadi Jauhnya. SpongeBob driving kereta ni. Nice. SpongeBob driving kereta. Interesting, unik. Daripada rumah pergi kereta. Okay. Thank you semua. Thank you kawan-kawan. Sekian itu sahaja game kita pada hari ini. Jika penonton kita hendak bermain game ini, boleh bermain dengan family ataupun kawan anda. Okay? Bye. Hai kawan-kawan, itulah tadi game yang telah kita mainkan bersama, yaitu game Drawing Challenge. Jadi melalui game yang telah kita pelajari, kita dapat belajar sesuatu yang sangat baik, yaitu adalah fokus kita terhadap arahan yang diberikan. Kenapa itu penting? Sebab apabila kita fokus terhadap arahan yang diberikan, itu dapat membantu kita untuk tidak sesat. Jadi itu adalah moral of the game yang telah kita pelajari. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Ya, itulah tadi aktiviti sosial yang dilakukan oleh para belia. Jadi kalau kamu rasa game itu seronok, kamu boleh lakukannya di rumah dan juga bersama-sama dengan sahabat yang lain. Jadi program kita akan berakhir sampai sini sahaja. Jadi sebelum kita menutup program ini, kita akan tutup dengan doa. Okay guys, mari kita berdoa. Saya akan pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih untuk program kita yang telah berjalan dengan lancar sebentar tadi. Berkatilah perbincangan tadi supaya dapat menolong penonton kita dan kita juga yang berada di sini. Ampunkanlah semua dosa kami. Kami sembahyang dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Jadi terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Jom Sembang. Sehingga kita berjumpa lagi.